Selamat datang di Fruit Miracle Class bersama saya, Emilia Sihaloho. Dan kali ini kita akan belajar tentang memahami natur jaringan. Sebelumnya kita telah belajar banyak hal tentang natur sel dan harap pembelajaran itu sungguh-sungguh kita pahami dan kita semakin mengerti lagi tentang sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang memahami natur jaringan. Nah, jaringan itu apa gitu kan? Nah, jaringan ini adalah sel yang berkelompok membentuk jaringan. Kalau misalnya dikatakan tisu, nah itu bagian dari itu adalah jaringan kan. Ada disebut sel tisu, berarti jaringan sel gitu. Baru nanti kita akan mengetahui bahwa jaringan itu terdiri dari banyak tisu. Tisu yang berkumpul memadat, lalu nanti saking banyaknya yang tisu itu menjadi organ. Nah, jadi kita melihat ya, yang bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, ketika sel ini berkumpul, dia menjadi jaringan atau menjadi tisu. Nah, ketika ini berkumpul lagi menjadi besar, membentuk sebuah organ. Nah, jadi organ itu misalnya contohnya paru. Nah, paru itu terdiri dari jaringan-jaringan. Dan jaringan-jaringan itu terdiri dari sel-sel yang telah berkumpul. Nah, itu ya, kita udah paham di dalam hal ini. Nah, lalu jaringan itu berkelompok membentuk organ dan kelenjar. Jadi sel itu kan ada yang bentuknya liquid, ada yang bentuknya padat kayak tulang, lalu ada yang bentuknya ya lembek atau lunak, yaitu kayak organ-organ gitu. Nah, di dalam hal ini kita akan melihat bahwa jaringan itu membentuk organ dan juga kelenjar. Misalnya kelenjar endokrin gitu ya, itu jaringan kelenjar endokrin. Dan akhirnya organ dan kelenjar ini membentuk apa? Membentuk tubuh. Jadi tubuh kita itu adalah organ-organ yang banyak, yang satu kesatuan, di mana terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ membentuk tubuh. Gitu ya. Nah, lalu jenis-jenis jaringannya apa aja gitu kan. Jaringan ini ada 4 jenisnya. Pertama, jenis epitelial. Nah, jenis epitelial itu artinya jaringan yang menutupin permukaan dan lapisan rongga tubuh. Jadi, ini hampir ada pada seluruh organ dari kepala sampai kaki gitu ya. Dan ini dikatakan jaringan yang menutupi permukaan. Berarti dia ada di atas dan lapisan rongga tubuh gitu. Nah, kebanyakan itu di GI tract, di paru, pembuluh darah, dan banyak di organ-organ lainnya juga. Lalu yang kedua itu jaringan konektif. Nah, kalau di dalam buku yang kita baca itu sering disebut konektif tisu, jaringan konektif. Kenapa disebut jaringan konektif? Karena jaringan ini menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Nah, lalu dia kayak mengikat gitu ya. Dan jaringan ini yang menopang dan menahan semua sel, kelenjar, dan organ gitu. Jadi dia tuh kayak serabut yang kencang gitu ya, kayak tali tambang yang kencang. Nah, dia tuh yang menopang sel-sel gitu supaya ya semuanya bisa memadat gitu, semuanya bisa rapat gitu. Jadi jaringan ini yang berfungsi menopang dan menahan semua sel, organ, dan kelenjar-kelenjar gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga itu jaringan muskular. Nah, jaringan muskular ini itu menopang struktur tulang. Jadi ketika kita punya namanya tulang, nah kan ada tulang belikat, lalu ada tulang yang lain gitu kan. Itu kan saling ada sambungan-sambungannya gitu ya. Nah, enggak mandiri-mandiri gitu, tapi ada perekat-perekatnya, ada lemnya gitu. Nah, disinilah fungsi jaringan muskular itu menopang struktur tulang untuk pergerakan seluruh struktur atau rangka. Misalnya ya, tulang yang bagian ini sama tulang yang bagian ini lengan, tangan, sama ke lengan yang atas ini. Nah, di sininya itu ya ini ada jaringan muskular gitu ya, jaringan muskular di sininya gitu, yang menopang sambungan yang ini sama yang ini gitu. Nah itu, nah kalau kita lihat sini ya, itu ada sambungannya muscle tissue supaya ya tulang itu bisa tersambung gitu kan.
tercolok kalau bahasa sederhananya. Jadi ini jaringan yang ketiga lah. Yang keempat, yang terakhir itu jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf itu gambarnya itu kayak akar. Kalau kita melihat pohon yang begitu besar sekali, akarnya itu udah kemana-mana gitu ya, sudah menjelajah sampai kemana gitu ya. Nah, itu kayak seperti syaraf, sel syaraf ini. Nah, dia itu saling terkait ke sana, dan itu jaringan syaraf itu berisi informasi dan bermuatan elektrik dan sangat tinggi elektrik itu untuk bekerja. Jadi jaringan syaraf itu ya penuh dengan arus gitu, arus listrik gitu ya. Nah, jadi yang berisi informasi-informasi gitu. Dan itu ya yang mengatur nanti sistem syaraf parasimpatik, baru simpatik gitu kan, susunan saraf pusat, susunan saraf otonomi gitu. Nah, dia itu ada semua jaringan syaraf itu yang mengatur keseluruhan tubuh kita karena dia berisi informasi gitu. Ini adalah jenis-jenis jaringan yang ada di dalam tubuh kita: epitelial, jaringan konektif, jaringan muskular, dan jaringan syaraf. Nah, di dalam bagian kesimpulan, nah kita bisa melihat ya, di dalam jaringan yang sehat itu nggak ada penyakit. Sekali lagi saya ulangin, di dalam jaringan yang sehat itu tidak ada ditemukan penyakit. Nah, ketika jaringan sehat, berarti selnya sehat. Dan jaringan yang sehat ini adalah cerminan untuk membentuk organ yang sehat. Dan organ yang sehat ini membentuk tubuh yang sehat, menghasilkan tubuh yang sehat. Jadi kalau kita sakit, berarti ada jaringan yang sakit atau ada sel yang sakit. Nah, tapi kita belajar di dalam jaringan yang sehat tidak ditemukan penyakit. Nah, ketika jaringan, kelenjar, organ gagal melakukan tugasnya, nah maka efek domino terjadi pada tubuh dan muncul berbagai simptom dan yang kita sebut dengan penyakit. Simptom dan penyakit pun akan datang. Ya, itu ya. Jadi kalau ada satu jaringan yang gagal, kolaps gitu atau down, nah dia akan mempengaruhi kelenjar. Nah, kelenjar itu mempengaruhi organ gitu, dan akhirnya ya kita merasa tidak enak badan, kita merasa nyeri, kita merasa pusing, kita merasa susah konsentrasi, brain fog, baru kita merasa deg-degan, lalu ya banyak kesakitan yang kita alami gitu ya, dan muncullah simptom-simptom yang buat kita nggak nyaman, dan kita sebut juga dengan akhirnya ya simptom itu penyakit gitu. Nah, itu kenapa? Karena jaringan gagal melakukan tugasnya, dan itu semacam efek domino. Satu kena, satu jatuh, maka yang lainnya pun akan jatuh, yang lainnya jatuh gitu ya. Nah, karena tubuh kita ini sebuah sistem yang sangat kompleks, dan sistemnya itu saling mempengaruhi. Tidak ada satu sistem yang mandiri. Semua sistem itu saling terkait, saling terhubung, saling punya kabel, saling punya ikatan untuk menghubungkan yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita melihat motherboard dari sebuah laptop, nah itu kan banyak ya, alat-alatnya, banyak item-itemnya gitu ya. Lalu banyak kabel-kabel yang warna biru, yang warna merah, yang halus, itu saling kayak menimpa gitu ya. Nah, itu kalau ada satu yang bermasalah, itu akan menyebabkan masalah pada yang lain. Itu udah hukum alam gitu, karena sistem tubuh kita itu saling terkait. Nah, di dalam zaman sekarang itu sistem-sistem itu seolah-olah terpisah gitu. Misalnya di dalam masyarakat ya, atau di dalam satu departemen. Departemen HRD, Departemen Keuangan, Departemen GA, General Affair, Departemen Marketing. Nah, itu kan satu kesatuan ya dalam sebuah badan perusahaan. Nah, kalau misalnya Departemen Marketing mementingkan dirinya sendiri, kita nih yang cari klien, kita yang cari omset nih gitu. Kalian kan tinggal menerima, kalau kita nggak kerja nih, nggak jadi
nggak jualan ya kita nggak, perusahaan nggak akan survive nih, jadi kita yang penting nih gitu. Nah kalau departemen marketing seperti itu ya itu salah gitu kan, atau misalnya departemen general affair GA gitu kan, kita nih kalau nggak ada nih kantor ini nggak bisa jalan kan, kita yang ngurusin AC, ngurusin ruangan, inventory barang, baru ngurusan segala sesuatunya, kenyamanan, kebersihan ruangan, segala sesuatunya. Kalau nggak ada kita kolaps gitu. Atau bagian keuangan, oke kalian jualan tuh departemen marketing. Kalau kita nggak mau ngeluarin uang, lalu kita nggak menjalankan sistem audit dengan baik, kalian juga nggak akan bisa dapat gaji. Nggak seperti itu ya, sistem itu saling terkait. Walaupun orang-orangnya di dalam departemen itu, misalnya dalam departemen yang ada di dunia ini dalam sebuah instansi itu, ya orang-orangnya ada yang egois gitu ya, saling membesarkan departemennya masing-masing gitu. Padahal mereka kan di dalam satu bendera gitu ya, satu kapal gitu. Oh ini departemen departemen klaim nih, departemen ini nih gitu, membanggakan departemennya masing-masing gitu. Nah itu di dalam manusia itu ada seperti itu gitu, saling membanggakan, menonjolkan departemennya atau individunya. Tapi di dalam sistem tubuh kita, nah hukum itu tidak berlaku gitu. Cara yang seperti itu, yang toksik itu tuh nggak berlaku. Tubuh kita ini satu sistem kesatuan yang saling terkait, dan tidak ada yang bisa sistem ini mengatakan oh ini yang lebih penting gitu, atau ini yang kurang penting. Tidak bisa, itu karena ya hukum itu mengikat satu kesatuan, kayak kayak roda gitu ya, berputar berputar. Kalau ada yang macet maka roda itu nggak berjalan gitu. Jadi nah itulah pentingnya kita mempelajari jaringan, mempelajari sistem nanti yang ke depannya, karena di situ kita mendapatkan pemahaman tentang tubuh kita gitu. Dan ya hukumnya itu berlaku di dalam tubuh kita, efek domino, jika satu sakit ya sakit yang lainnya. Berjalannya waktu memang sih tidak langsung saat itu gitu, tapi berjalannya waktu karena ya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang toksin, kita punya hmm, cara makan yang toksin gitu ya. Nah itu ya pelan tapi pasti, kalau kita tidak mengalami namanya pertobatan ya jaringan itu makin banyak yang rusak, makin banyak organ yang rusak, dan akhirnya ya tubuh kita makin lama makin makin down, makin lemah, dan banyak penyakit-penyakit yang bermunculan. Nah, jadi kalau begitu apa solusinya gitu? Kalau kita jaringannya ada yang sakit atau organnya ada yang sakit, solusinya apa? Maka yang harus kita lakukan ya kita harus meregenerasi jaringan gitu, regenerasi menghasilkan jaringan yang baru. Nah bukan jaringan itu dibuang ya gitu, enggak ada. Nah jangan sampai kita berpikir oh ini jaringan jantung aku bagian bawah rusak nih, kita kita potong aja gitu, dibuang jaringan yang itu. Oh jangan, salah gitu, kita harus melakukan regenerasi pada jaringan itu gitu, karena sifat jaringan itu atau sifat sel itu meregenerasi dan juga membuang gitu. Meregenerasi itu kan menghasilkan yang baru. Lalu yang dianggap sakit atau dianggap sel mati itu akan dibuang gitu. Karena setiap hari itu ada sel-sel yang mati gitu, yang akan dibuang gitu kan. Dan setiap hari juga ada sel-sel yang baru yang dihasilkan gitu. Atau sel yang sakit menjadi sembuh, menjadi kuat gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, meregenerasi sel gitu, bukan membuang jaringannya atau membuang organnya atau mengoperasi misalnya kantong empedunya dibuang, itu kan berarti jaringannya dibuang. Berapa banyak jaringan yang itu yang harus diangkat kalau kantong empedu diambil. Atau uh, tonsil, operasi tonsilektomi gitu ya. Nah itu kan organ gitu. Nah terdiri dari banyak jaringan, terdiri dari puluhan bahkan mungkin ribuan sel di situ. Nah kalau kita buang nih tonsilnya, berarti kita membuang banyak jaringan dan membuang banyak sel gitu. Nah, itu udah salah tindakan seperti itu gitu. Tapi yang kita lakukan adalah meregenerasi jaringan atau meregenerasi sel. Caranya ya dengan apa? Melakukan alkalisasi gitu kan, lalu melakukan detoksifikasi, memberikan nutrisi, memberikan energi gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, alkalisasi ini apa? Proses
memberikan yang basah ke dalam tubuh kita. Kenapa sampai akhirnya jaringan tersebut gagal, menimbulkan inflamasi, nyeri, sakit ya karena tubuhnya sudah tidak alkali lagi, tidak basah lagi, tapi sudah dalam status asam asidosis gitu. Sehingga ya itu nanti tonsilnya bengkak gitu ya, yang kita sebut bengkak. Jadi panas, nyeri, inflamasi gitu. Terus alih-alih langsung dipotong, padahal sebenarnya karena dia terlalu asam makanya membengkak gitu ya. Nah, caranya ya apa? Diambil, dikasih yang makanan yang bersifat alkali. Apa itu makanan yang bersifat alkali? Ya buah gitu kan, lalu minumannya bersifat alkali. Apa itu ya? Air putih, air fresh water gitu kan, atau air kelapa, atau air lemon gitu, air jeruk gitu. Nah itu pelan tapi pasti nanti ya yang tadinya bengkak dan panas itu ya akan kembali sembuh gitu. Sel-sel yang tadi mati itu akan dibuang, lalu muncul sel-sel baru, itu namanya regenerasi. Lalu detoksifikasi, ya kita mendetoks tubuh kita gitu ya. Ya karena mungkin tubuh kita ini sudah terlalu asam gitu, sudah terlalu asid, sehingga kita perlu mendetoksnya, lalu ya memberikan nutrisi gitu. Karena sel atau jaringan yang lemah tadi, yang gagal tadi, itu karena dia kurang nutrisi. Bagaimana dia bisa bekerja kalau nutrisi tidak ada gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya motor, punya mobil kan perlu oli. Nah, kalau olinya nggak ada gitu ya, nah lalu dia bagaimana gitu untuk berjalan. Nah, dia kan perlu namanya nutrisi. Demikian juga tubuh kita atau jaringan tubuh kita gitu ya, dan dia perlu energi gitu. Nah, energi ini ya didapatkan melalui apa? Melalui oksigen yang masuk gitu kan. Kita dapat energi melalui makanan yang masuk gitu. Jadi kita harus mengevaluasi habit-habit kita yang selama ini yang kita anggap toksik gitu ya, yang bermasker bertahun-tahun dalam waktu yang lama dan sering, itu sangat toksik sekali. Itu berefek pada kesehatan kita gitu ya, karena kita menghambat oksigen masuk ke dalam gitu. Kita jadi menghirup CO2. Kalau cuma menghirupnya sekali ya mungkin aman gitu, tapi bertahun-tahun dan sering berjam-jam itu sangat tidak aman, itu sangat toksik gitu. Dan itu akan mempengaruhi oksigen yang masuk, dihambat gitu. Karena kan pintu masuk oksigen ini ya di mulut dan di hidung, pernapasan lewat mulut, pernapasan lewat hidung gitu ya. Lalu itu diintervensi, diinterupsi gitu, ditutup. Ya, terus yang kita keluarkan kita masukin lagi gitu. Ya makin toksik kan, makin asam, dan itulah bikin banyak penyakit-penyakit ya yang berhubungan dengan pernapasan dan juga infeksi-infeksi pada organ-organ yang lain. Kenapa? Karena ya jaringannya terkena polusi gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau tapi ya ketika itu terjadi ya jangan panik, jangan putus asa gitu. Karena ya kita bisa meregenerasi jaringan tersebut gitu, bukan organnya yang dibuang ya. Bukan jaringannya yang dibuang, itu udah salah konsep gitu. Tapi ya biar tubuh menyembuhkan dengan cara ya melakukan regenerasi jaringan itu. Karena sel kita itu sel yang intelek gitu. Dia mampu menyembuhkan dirinya, dia mampu meregenerasi dirinya gitu. Dan biar sistem tubuh itu sendiri yang akan menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi jaringan yang kita lakukan, itu apa? Alkalisasi, detoksifikasi, nutrisi, dan energi. Ini bagian tentang jaringan. Harap ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti kelas-kelas berikutnya dan kita bisa mengevaluasi hidup kita gitu, mengevaluasi konsep-konsep kita gitu yang salah tadi gitu, yang kita anggap kebenaran ternyata salah gitu. Nah, kita harus mengevaluasi, dan ya inilah tugas tugas saya sebagai dokare gitu, sebagai pendidik, karena dokter itu berasal dari bahasa Latin atau Yunani yang tulisannya itu docare, itu artinya pendidik, dan harusnya ya dokter itu mendidik gitu. Jika dokter tidak mendidik ya berarti dia tidak menjalankan tugasnya sebagai docare, dan di sini saya ya bertugas sebagai docare, sebagai pendidik, supaya kita dapat memahami hal-hal yang memang benar gitu, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang hakiki yang memang Tuhan sudah tanamkan
di dalam alam semesta ini gitu. Ada hukum-hukum yang memang sudah Tuhan patri gitu, yang uh, ditutupin sama oknum-oknum lain yang akhirnya kita menghidupi teori-teori yang salah gitu. Dan di sini kita ya belajar ya, semua belajar untuk proses. Sama seperti saya juga di awal-awal ya belajar, oh ternyata gini, oh ternyata wah gitu ya, ternyata sederhana sekali gitu. Dan ya di sini ya saya punya beban untuk menyampaikan yang benar tersebut supaya ya kita sama-sama menjadi agen-agen yang sedikit sedikit gitu ya, sedikit menyehatkan dunia yang sakit ini, karena memang dunia ini sudah sangat sakit sekali gitu. Dan disinilah tugas kita untuk menjadi berkat sebagai agen-agen yang menyehatkan gitu, walaupun memang seperti sia-sia gitu ya, atau seperti nggak ada hasilnya langsung gitu, karena kita seolah-olah menggarami lautan gitu. Lautan itu sendiri kan sumber garam gitu, lalu kita menggaraminya. Ya, kira-kira itulah ibarat yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi di sini kita terpanggil untuk bisa menjadi dokare bagi diri kita dan dokare bagi sesama kita. Dan harap pembelajaran ini bisa menginspirasi setiap peserta dan semakin bersemangat dan bergiat untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Sampai bertemu.